Pak Direktur yang saya hormati, Waalaikumsalam. ini mudah terus, kita pernah 2 minggu di Inggris dulu Pak Direktur. Iya benar. Yang ngajak kita kan Bu Reni Yunus yang ngajak kita. Nah, Bu Dr. ini sebagai koordinator Prokja yang saya hormati, Pak Mora, Pak Made, dan kawan-kawan 38 saya lihat yang bergabung di kepanitiaan ini, kawan-kawan guru, pengawas sekolah, juga kepala sekolah, kawan-kawan dari Dinas Pendidikan yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa ketemu di forum ini untuk membicarakan satu topik yang saya kira memang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Siapa yang akan share screen, saya atau ini? Untuk share screen. Oke. Ya, udah kelihatan. Topiknya adalah perlindungan pendidik dan tenaga pendidikan. Terutama dia dari perspektif 4 pilar yang disebutkan oleh Pak Direktur tadi. Lanjut. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara mengenai perlindungan, ini secara spesifik diatur dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Sebetulnya ini ada turunan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 dan PP 74 tentang guru. Bahwa perlindungan itu adalah upaya untuk melindungi pendidik dan tenaga pendidikan dalam hal-hal yang terutama terkait dengan pelaksanaan tugas. Istilah terkait dengan pelaksanaan tugas itu tidak selalu bermakna sedang bertugas. Bisa saja guru itu sedang memancing. Tiba-tiba datang seseorang begitu lalu dia mengancam begini, kalau nanti anakku tidak naik kelas, awas ya gitu. Nah, maka sungguh pun dia lakukan memancing, tapi karena ancaman itu terkait dengan tugasnya, maka itu menjadi bagian dari perlindungan ini. Sekali lagi, istilah pelaksanaan tugas itu tidak selalu identik dengan pada saat bertugas, tapi terkait dengan status dia sebagai guru. Lanjut. Bapak dan Ibu, kalau kita membaca Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Instansi Dinas, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru, lalu PP 74 2008 yang kemudian diubah tahun 2017 dulu, dilanjutkan dengan turunannya, ada Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Perlindungan itu ada 4 pilar. Tadi Pak Direktur sudah sampaikan, yang pertama itu perlindungan hukum, yang kedua perlindungan profesi, yang ketiga perlindungan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang keempat perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Khusus untuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual nanti akan disampaikan oleh Pak Mora. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini kriteria atau parameter guru yang mendapatkan perlindungan, termasuk tenaga pendidikan. Pertama itu dalam rangka melaksanakan tugas atau dalam keadaan berhubungan dengan tugas, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu permasalahan yang diadukan itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, PP 74 tahun 2008, dan Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Bapak dan Ibu, silakan di browsing di internet, sebab semua produk hukum yang menjadi rujukan ini sudah tersedia semua di jaringan internet. Lanjut. Oke Bapak dan Ibu, ini perlindungan hukum bagi guru. Di pasal 39 Undang-Undang 14 itu mencakup 4 hal. Yang pertama itu tindakan kekerasan. Apa bentuk kekerasan itu? Yang kedua ancaman, yang ketiga perlakuan diskriminatif, yang keempat intimidasi atau perlakuan tidak adil. Nanti saya akan jelaskan secara sendiri di bagian ujung dari materi presentasi ini. Jadi ini 4 ini, kalau tindakan kekerasan, guru harus terbebas dari tindakan keras siapapun juga. Guru harus terbebas dari ancaman siapapun juga.
Guru termasuk juga tenaga pendidikan harus terbebas dari perlakuan diskriminatif dan terbebas dari intimidasi atau perlakuan tidak adil dari berbagai pihak. Apakah itu di lembaga-lembaga swasta maupun lembaga pemerintahan atau di masyarakat pada umumnya. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini guru juga harus terhindar dari hal-hal lain yang merendahkan martabat sebagai guru. Misalnya seperti tertuang pada pasal 39 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005. Yang pertama itu perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini terutama guru-guru non-PNS atau ASN non-PNS. Yang kedua, pemberian imbalan tidak wajar. Dan ini menjadi problem yang cukup serius di banyak tempat. Di satu sisi, guru memang berharap untuk mengabdikan diri dalam kerangka pencerdasan bangsa, tapi di banyak tempat juga karena berbagai alasan guru memperoleh imbalan yang kurang wajar dilihat dari segi kepentingan dia untuk menjalani kehidupan yang layak. Yang ketiga, pembatasan dalam menyampaikan pandangan atau pendapat dalam aneka forum, di ruang-ruang rapat, di lingkungan sekolah, di lingkungan yayasan, atau di lingkungan manapun juga di mana dia melaksanakan tugas-tugas keprofesian. Yang keempat, pelecehan terhadap profesi. Dan yang kelima itu pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Nah, kelima hal ini nanti akan dibahas secara khusus di slide-slide berikutnya. Lanjut. Halo, bisa dilanjut? Oke, nah ini dia Bapak dan Ibu. Dalam konteks K3, guru ini berhak untuk mendapatkan perlindungan. Karena dia bertugas di banyak tempat sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia, mulai dari kota-kota metropolitan hingga ke tempat-tempat di wilayah 3T. Dan tidak ada jaminan bahwa di kota lebih aman dibandingkan dengan di pedesaan atau di daerah 3T, karena sekarang ini hal-hal yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ini seringkali memunculkan realitas yang tidak menguntungkan. Di daerah-daerah terpencil atau di pedalaman memang kadang-kadang ada bahaya khusus, apakah itu binatang buas atau mungkin juga para begundal begitu. Tapi di kota-kota besar juga seringkali gedungnya roboh begitu ya, atau gedung ditimpa pohon, atau asbes plafon sekolah itu rontok, atau mungkin juga alat laboratorium yang tidak memenuhi standar dan sejenisnya. Karena itu maka perlindungan K3 ini terkait dengan gangguan dan keamanan kerja. Yang kedua, kecelakaan kerja. Mungkin karena aktivitas fisik, atau karena tugas-tugas di laboratorium, atau karena kegiatan ekstrakurikuler lain gitu yang memungkinkan dia menghadapi risiko semacam itu. Yang berikutnya adalah kebakaran pada waktu kerja. Ini memang relatif jarang terjadi, tapi bukan tidak mungkin potensi itu bisa muncul. Yang berikutnya adalah bencana alam, karena kita ini daerah tropis yang pergantian musimnya itu kadang-kadang sulit dibaca, gitu ya. Dan di mana-mana sekarang bahaya banjir, tanah longsor, itu sudah makin dominan, dan ini memberikan efek yang cukup luas bagi para guru dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas keprofesian. Yang berikutnya adalah kesehatan lingkungan kerja dan atau risiko lain. Ini kalau kita mengikuti standar UNESCO, guru itu memang dia boleh melaksanakan keberatan mengajar kalau dia yakin bahwa sekolah tidak aman. Misalnya plafonnya sudah ada tanda-tanda rontok begitu ya, dan di muka bumi ini memang atap sekolah yang terbuat dari asbes segala macam itu sudah dilarang gitu, karena itu membahayakan kesehatan, bisa menimbulkan paru-paru, bisa juga
mengakibatkan resiko lain yang kemungkinan dihadapi oleh guru. Oke, lanjut. Bapak dan Ibu, guru berhak dalam perlindungan haki. Perlindungan haki ini karena guru itu punya kemampuan intelektual khusus dan dia punya kredibilitas khusus yang nanti akan dibicarakan langsung oleh Pak Mora yang topik ini ya. Lanjut. Oke, ini dia siapa yang wajib memberikan perlindungan. Kalau kita baca pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 itu, perlindungan itu bisa dari pemerintah. Pemerintah itu dalam maknanya pemerintah pusat begitu ya, kementerian. Yang kedua pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini bisa pemerintah daerah provinsi, bisa juga pemerintah daerah kabupaten kota. Yang ketiga itu masyarakat. Yang keempat organisasi profesi. Nah sekarang ini organisasi profesi guru di Indonesia ini banyak sekali dan dari aneka pertemuan di kementerian gitu, Mendikbud itu sudah mengundang beberapa organisasi profesi dan ini sepertinya punya kesepahaman yang sama dalam kerangka melindungi guru. Meskipun demikian mungkin ke depan itu organisasi profesi guru ini harus memperkuat seperti IDI. Seperti Persatuan Wartawan begitu, atau seperti organisasi-organisasi profesi lain yang ketika dia berbicara mengenai keprofesian itu wibawanya udah makin nampak. Oke, lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini terkait dengan pelindungan yang dalam tataran action, ya. Jadi perlindungan itu merupakan upaya untuk melindungi pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan hal yang terkait dengan tugas seperti yang saya katakan tadi. Nah, kalau kita baca Permendikbud nomor 10 tahun 2017, pendidik yang dimaksudkan dalam kerangka ini adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis. Sedangkan tenaga kependidikan itu bisa pengawas, bisa kepala sekolah, bisa juga tenaga kependidikan lain yang secara nyata memberikan sumbangsi dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Oke, lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, bagaimana proses perlindungan itu? Gitu. Ini diatur dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2017. Gitu. Sekali lagi perlindungan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sekarang ini kewenangan untuk pengelolaan SMA, SMK, dan PLB itu ada pada provinsi, barangkali kecuali untuk Papua begitu ya. Yang kedua untuk guru SD, SMP itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, dalam kerangka seminar ini sebetulnya titik tekan kita adalah guru SMA, SMK dan guru pendidikan khusus yang di masyarakat lebih dikenal dengan PLB. Bapak dan Ibu, perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud huruf A dalam Permendikbud itu dilakukan oleh kementerian atau kementerian lain. Yang disebut dengan kementerian lain itu bisa Kementerian Agama atau juga kementerian lain yang membawahi satuan pendidikan. Oke, lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini proses perlindungan guru. Itu yang pertama pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, lalu pemerintah daerah, satuan pendidikan, provinsi, guru, itu melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. Masing-masing punya kewenangan dan masing-masing punya tugas dan fungsi. Sebetulnya kita sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Direktur dan kawan-kawan di kementerian untuk mengelaborasi ini secara lebih detail. Tapi di sesi terakhir kemarin beberapa poin masih memerlukan diskusi sehingga
saya tidak tahu nanti apakah Pak Mora dan kawan-kawan akan membagikan pedoman itu atau tidak. Gitu. Yang jelas memang beberapa poin itu masih harus didiskusikan sebab isu-isu yang berkembang kekinian itu makin hari makin cepat. Tugas mereka ini adalah menyediakan sumber daya, lalu menyusun mekanisme pemberian perlindungan, dan itu sudah kita buat di metrik di bagian akhir nanti ya akan saya sampaikan. Lanjut. Oke, nah ini proses perlindungan sebagaimana diatur dalam Permen nomor 17 ini, nomor 10 ini, itu yang diinikan adalah yang bersifat non litigasi. Non litigasi itu artinya tidak didorong ke arah beracara di pengadilan. Apakah itu pengadilan pidana, perdata, atau peradilan tata usaha negara. Yang dalam kerangka proses perlindungan dimaksudkan di sini adalah terkait dengan konsultasi, mediasi, pemenuhan dan atau pemulihan hak pendidikan. Dalam kerangka ini terkait dengan nama baik. Kalau memang ada bukti-bukti bahwa yang bersangkutan bisa dipulihkan nama baiknya. Nah, kalaupun guru-guru itu terlibat dalam hal-hal yang bersifat pidana, perdata, atau peradilan tata usaha negara, dalam kerangka perlindungan ini, tim yang terlibat dan atau yang dibentuk itu tidak beracara di pengadilan. Tapi Bapak dan Ibu guru punya hak untuk berkonsultasi. Ini juga punya kewenangan untuk mediasi dan seterusnya. Lanjut. Ini mohon maaf agak cepat karena waktu pendek. Lalu dalam hal perlindungan ini, kementerian dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, atau masyarakat. Dan ini kementerian sudah sangat sering ke daerah. Terakhir itu yang saya tahu itu antara lain ke Manado gitu, karena ada persoalan khusus yang dihadapi oleh guru di sana. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini mekanisme yang spesifik itu diatur dalam Persejen nomor 6 tahun 2018. Bapak dan Ibu bisa browsing di internet itu karena kalau ingin dipresentasikan di sini waktunya tidak cukup begitu ya. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, siapa yang berhak melakukan pengaduan? Itu pertama PTK yang bersangkutan. Yang kedua ahli waris PTK yang bersangkutan. Yang ketiga adalah sekelompok PTK yang punya kepentingan yang sama. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada sekelompok guru atau pendidikan yang memiliki permasalahan yang sama, nanti boleh mengadukan secara bersama-sama untuk mencari solusi. Tapi sekali lagi, solusi yang dimaksudkan di sini yang bersifat non litigasi, tidak didorong ke arah beracara di pengadilan. Lalu pihak lain yang diberi kuasa, boleh memberi kuasa dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, nah surat pengaduan itu dapat diajukan dengan kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Guru Tenaga Pendidikan. Wabil khusus kalau untuk kita ke Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus ya. Dan Direktorat Jenderal GTK ini sesuai dengan Persisjen itu menerima, meregistrasi dan memverifikasi surat pengaduan. Karena itu pengaduan itu harus jelas, tidak dalam bentuk surat kaleng begitu ya. Yang kedua menentukan alternatif solusi. Tapi apapun juga alternatif solusi yang diambil, sekali lagi ini yang bersifat non litigasi. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, nah surat pengaduan dapat juga diajukan kepada satuan pendidikan ya atau sekolah yang populer di daerah itu. Yang kedua pemerintah daerah, kabupaten kota, sekeo dinas pendidikan, mungkin juga ombudsman begitu ya. Yang ketiga pemerintah daerah provinsi, yang berikutnya lagi adalah organisasi profesi. 4 unit ini insya Allah akan secara non litigasi bisa memberikan bantuan kepada Bapak dan Ibu. Lanjut.
Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi pengaduan itu harus jelas. Jadi tidak dalam bentuk surat kaleng, tidak juga dalam bentuk berita gelap, tidak juga dalam bentuk surat palsu. Karena itu harus punya identitas, ya. Nama ada alamatnya harus jelas, nomor teleponnya, tapak simil kalau ada, alamat email kalau ada, alamat rumah, alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah, fotokopi identitas pengadu yang berlaku. KTP biasanya yang paling umum, mungkin juga bisa SIM atau juga paspor begitu ya. Lanjut. Nah, lalu bagian kedua itu harus muat juga kronologis peristiwa. Peristiwa atau kejadiannya apa, tempatnya di mana, ya waktu kejadiannya kapan, lalu siapa yang terlibat dalam proses itu, lalu saksi-saksi. Saksi-saksi ini penting. Dan dalam acara apapun juga, satu saksi bukan saksi. Meskipun dalam kerangka non litigasi barangkali satu saksi dimungkinkan. Tapi kalau itu di pengadilan pidana itu tidak bisa satu saksi itu ya. Saksi itu minimum 2 katanya. Karena satu saksi adalah bukan saksi. Lanjut. Oke, lalu alat bukti yang mendukung. Memang misalnya karena merasa honor terlalu kecil atau karena gaji dipotong nggak keruan-keruan begitu. Itu lampirkan bukti pemotongannya atau lampirkan bukti kotasinya atau dipaksa untuk membayar sesuatu begitu harus dilampirkan itu. Bukan katanya, bukan juga keyakinan, tapi harus fakta. Yang berikutnya bukan tanda tangan dengan nama jelas ya dan atau orang-orang yang diberi kuasa untuk itu yang bertanda tangan. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini struktur organisasinya. Lanjut. Ini mungkin tidak terlalu komunikatif ini, tapi itu mulai dari perlindungan hukum, profesi, sahabat kerja, kekayaan intelektual, lalu nanti di bawahnya itu ada pemerintah, minta dana, dan seterusnya, sampai ke level bawah itu adalah guru. Nah, garisnya arah kemana, itu meskipun halus, tapi mudah-mudahan Pak Moran dan kawan-kawan bisa membagi ini sehingga bisa dilihat ya. Harapannya itu ada sinergi, mulai dari level pengguna paling dasar, guru, tenaga pendidikan, sampai dengan nanti pihak-pihak yang terkait. Tapi perlu dicatat bahwa di bagian bawah itu ada kata non litigasi itu menjadi sangat esensial. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini penjabaran dari yang dikembangkan di bagian-bagian sebelumnya. Tapi ini diambil dari sumber-sumber resmi. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, catatan khusus ya tentang perlindungan pendidik ini. Seperti yang saya katakan tadi, untuk perlindungan profesi itu ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, dan tadi sudah saya bicarakan. Lanjut. Ini dia ya. Guru yang diangkat dengan perjanjian kerja itu umumnya guru non PNS. Guru PNS juga ada kecenderungan menjadi bagian dari ini. Sungguh pun perlakuannya berbeda. Guru itu hanya bisa diberhentikan atau di PHK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1, karena meninggal dunia. Yang kedua, berakhir jangka waktu perjanjian kerja, kalau memang itu diangkat dengan perjanjian kerja. Yang ketiga, putusan pengadilan atau putusan lain ya yang menyebabkan guru itu atau tenaga pendidikan itu harus diberhentikan dari pekerjaannya. Tapi itu memiliki kekuatan hukum tetap, inkrah kalau bahasa hukum ya. Yang berikutnya keadaan atau kejadian tertentu yang bisa menyebabkan perjanjian kerja itu dinyatakan berakhir, misalnya terjadi pengingkaran oleh masing-masing pihak. Mau diberhentikan, terutama ASN dan PNS itu ada beberapa cara, pertama musyawarah.
tidak bisa sepihak. Yang kedua, menggunakan media disnaker atau dinas pendidikan atau lembaga lain. Yang ketiga, modifikasi hukum. Yang keempat, perjanjian bersama, artinya antar pihak sepakat untuk mengakhiri kontak kerjasama. Yang berikutnya adalah di beberapa tempat itu juga ada kewajiban untuk memberikan pesangon. Ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, pemberitaan guru tenaga pendidikan baik ASN maupun non ASN, terutama ASN, ini sesuai dengan juknis BKN. Pertama, minta sendiri. Yang kedua, mencapai batas pensiun. Yang ketiga, tidak cakap. Nah, tidak cakap ini biasanya kalau untuk PNS itu agak relatif ya, gitu. Karena alasan-alasan manusiawi biasanya yang karena alasan-alasan khusus juga tetap menerima gaji, sungguh pun tunjangan profesi tidak bisa lagi diterima karena berbagai alasan. Yang berikutnya adalah meninggal dunia, lalu melakukan tindakan pidana atau penyelewengan, atau karena pelanggaran disiplin. Nah, sekarang kan peraturan tentang disiplin itu ketat sekali. Yang berikutnya mencalonkan diri jabatan politik atau duduki jabatan politik tertentu. Ini diatur dalam BKN. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, lanjut lagi. Terus, Bapak dan Ibu, ini guru terutama dan tendik, ASN tidak dapat diberhentikan kalau menurut peraturan BKN itu tidak memenuhi target kinerja. Nah, ini diberhentikan dalam makna bisa juga dihentikan tunjangan profesinya, meskipun tetap berstatus sebagai guru. Karena tidak memenuhi beban kerja. Yang kedua, tidak melapor setelah menjalankan cuti. Mungkin dia karena ikut suami segala macam begitu ya, cuti 2 tahun negara, tidak punya gaji, tapi ujung-ujungnya tidak lapor dalam waktu tertentu, itu bisa diberhentikan. Yang berikutnya, setelah menjalankan cuti 2 tahun negara dalam waktu 1 tahun tidak dapat disalurkan. Karena kalau cuti 2 tahun negara itu harus ada formasi. Di lembaga saya ini ada beberapa orang dulu yang sempat bertahun-tahun terlunta-lunta nggak bisa tahu sebagai PNS karena ikut suaminya ke luar negeri sekolah begitu. Yang berikutnya menggunakan ijazah palsu. Nah, ini hati-hati, nanti kalau ketahuan menggunakan ijazah palsu itu nggak bisa diampuni itu ya. Lalu tidak melapor setelah menjalankan tugas belajar, mangkir begitu ya. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini yang menenam menerima uang tunggu tapi menolak untuk diangkat kembali dalam jabatan. Ini kasus ini jarang terjadi, tapi bukan tidak mungkin juga orang dititipkan begitu ya, karena alasan-alasan khusus, tapi dia diterima akhirnya tidak mau diangkat kembali, lalu tidak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya beban mengajarnya berkurang, setelah dimutasi tak juga berkurang, akhirnya tunjangan profesi nggak dapat gitu ya. Sungguh pun dengan kurikulum Merdeka ini mudah-mudahan nanti agak sedikit lebih fleksibel ya. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, imbalan yang wajar bagi guru. Ini kan salah satu pelanggaran profesi itu guru itu menerima imbalan tidak wajar, tapi kita pasti akan banyak masalah di sini. Tapi secara perundang-undangan harus dipatuhi. Ini menurut aturan UNESCO dan yang juga banyak dibicarakan di Indonesia. Yang pertama itu kalau dia diangkat menjadi guru, mestinya meskipun dalam batas yang relatif minimum begitu ya, pangannya harus terpenuhi, sandang pakaian harus terpenuhi. Lalu papan perumahan mungkin meskipun kecil juga harus terpenuhi, atau paling tidak dia bisa ngontrak begitu ya. Yang berikutnya, lalu pendidikan untuk anak-anaknya di Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada istilah kemudahan pendidikan bagi anak guru dan dosen. Itu mengandung makna bahwa sulit sekali kita meminta guru misalnya untuk mendidik anak dalam tanda petik orang lain gitu ya secara bagus, sementara anak yang tidak bersekolah karena memang dia tidak sanggup bayar begitu ya. Yang berikutnya kesehatan, yang lain adalah transportasi kerja. Nah, 5 unsur ini mestinya terpenuhi, karena itu di Undang-Undang Nomor 14 itu disebutkan bahwa guru berhak atas penghasilan yang layak begitu. Lanjut.
Oke, ini pembatasan ini diatur dalam peraturan standar norma kebebasan berpendapat. Ya, ini undang-undang resmi Indonesia. Yang pertama, perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, pendapat, dan diskusi terbuka, begitu, asal tidak melanggar HAM, tidak misalkan pendapat sesuai dengan eh, eh, terkait dengan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak yang paling hakiki, hak untuk mendapatkan sesuatu, misalnya informasi kesempatan seminar, informasi kesempatan tugas belajar dan sejenisnya. Lanjut, tinggal sedikit ini nanti Pak Muara akan bicara itu. Lalu Deklarasi Universal tentang HAM, PBB. Semua orang dilahirkan merdeka, mempunyai dan mempunyai martabat atas hak yang sama. Meskipun tetap saja kita tuh kalau berbicara itu pertama itu jangan sampai nanti merendahkan orang, jangan sampai menghina, dan jangan suka mencapai melangkahi ruang-ruang kepribadian. Karena pejabat misalnya dia punya ruang kepribadian sendiri. Oleh karena itu diksi itu harus dipilih begitu. Sungguh pun kita punya kebebasan, tapi jangan menggunakan kebebasan itu. Kebebasan itu harus nyatakan berhenti kalau itu mengganggu orang lain, itu prinsipnya. Jadi kebebasan berpendapat kita itu harus dinyatakan berhenti atau dibatasi oleh kebebasan orang lain untuk tidak mendengar pendapat itu. Lalu yang berikutnya adalah hak atas kebebasan pendapat dalam menyatakan pendapat. Misalnya ada keluhan-keluhan di sana sini karena sumpatan tertentu dan sejenisnya. Lanjut. Oke, nah ini dia kebebasan pendapat juga diatur di Undang-Undang 45 dan Undang-Undang tentang HAM begitu ya. Cukup detail itu, saya pikir nanti silakan saja dibaca, karena yang termuat di kebebasan dalam kerangka UUD 45 dalam kerangka Undang-Undang HAM itu lebih luas dari yang saya sampaikan di sini. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu harus tidak secara serta-merta menggunakan media elektronik, misalnya karena nanti bisa melanggar nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban. Karena sekarang ini kebebasan di medsos itu seringkali juga menimbulkan bahaya. Oleh karena itu saya di akhir sesi ini mengatakan perlindungan dari beberapa unsur tadi menjadi penting, tapi yang paling utama adalah Bapak dan Ibu harus mampu memproteksi diri sendiri, karena itulah puncak dari perlindungan sejati. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini pelecehan terhadap profesi. Tadi kan salah satu di antara itu, guru itu atau pendidikan itu harus terbebas dari pelecehan itu. Penganiayaan, provokasi, ungkapan kejengkelan, apa itu guru gitu ya. Intimidasi, awas loh gitu, juga ancaman begitu ya. Lalu kata-kata atau tindakan yang menggelisahkan gitu, kalau nanti anak saya tidak naik gitu, awas loh gitu ya, jangan lewat lagi di sini misalnya. Lalu tindakan menekan atau menggoda secara tidak wajar dan juga yang bersifat menyusahkan ya, yang misalkan tuh mobilnya lagi parkir dicoret gitu, bannya dikempesin kalau motor begitu ya. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, perlindungan ini dalam kerangka ini guru itu mesti ditugaskan sesuai dengan keahliannya, bisa diluas dengan minat bakat. Lalu guru itu harus tidak berikan sanksi atau pemutusan hubungan kerja kecuali karena alasan-alasan yang bersifat khusus. Lalu melindungi guru dari praktek-praktek imbal tidak wajar dan sejenisnya yang tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi kita itu sebetulnya harus, guru itu harus diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Karena ini salah satu ciri profesi itu harus senantiasa CPD ya, continuing professional development gitu ya, berkembang secara terus-menerus. Lalu kalau kita nanti memberikan tugas ekstra itu harus sesuai dengan minat bakat dan ketahanan fisik guru yang bersangkutan, demikian juga ketahanan psikis. Lanjut. Oke, Bapak dan Ibu, nah ini beberapa poin kecil ini nanti silakan dibaca karena ini untuk sebagian sudah tersentuh di penjelasan sebelumnya. Lanjut.
Oke, lanjut. Nanti Pak Mora akan berbicara soal itu. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan ada bisa diskusi. Kalau ada hal-hal khusus, nanti saya bisa dihubungi di email dan dihubungi juga lewat WA. Tapi saya biasanya tidak menerima telepon kalau tidak tercatat. Karena itu kalau mau telepon saya di WA dulu. Karena banyak sekali yang iseng biasanya kan. Oke, sukses. Terima kasih kawan-kawan semua. Selanjutnya Pak Mora akan bicara khusus perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Sudarwan. Lengkap sekali ini materinya ya, sudah mulai dari tadi perlindungan yang diberikan, bagaimana cara mendapatkan perlindungan, kemudian juga siapa yang berkewajiban untuk melindungi guru. Jadi lengkap sekali materinya. Dan selanjutnya akan dilengkapi oleh Bapak Mora Baringin Harap, SIMM, mengenai hak atas kekayaan intelektual. Kepada Pak Mora, disilakan. Terima kasih Mas Adi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nastaghfiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita di siang hari ini untuk kita berkesempatan berbagi informasi melalui webinar penglindungan guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Dan juga tidak menutup kesempatan juga untuk teman-teman guru-guru yang di lingkungan pendidikan PAUD, dasar dan SMP yang di bawah naungan Dinas Kabupaten Kota. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas segala ajaran yang disampaikan kepada kita hingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Profesor Sudarwan Danin yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Alhamdulillah, menurut saya sih sudah lengkap ya. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Yaswardi yang telah memberikan arahan kepada kita semua tadi terkait dengan bagaimana seorang guru merupakan guru sebagai guru yang profesional yang harus dilindungi haknya dan haknya oleh kita, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua kalangan yang bergerak di bidang pendidikan. Terima kasih juga kepada Bu Reni yang telah melaporkan kegiatan kelangsungan daripada acara ini, teman-teman semua dari publikasi yang telah menjalankan kegiatan, yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini, Pokja Tata Kelola, Direktorat Guru Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus. Bapak Ibu yang saya hormati, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, organisasi profesi, satuan pendidikan, PTK yang bersangkutan yang telah ikut di kegiatan webinar ini. Kalau kita lihat peserta yang sudah hadir sudah 1.800-an. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kebetulan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Sudarwan Danin tadi bahwa saya akan menyampaikan materi terkait dengan perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Saya mencoba memperdalam materi ini, mudah-mudahan saya bukan berarti saya lebih bisa dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu mungkin lebih tahu, cuma kita berbagi informasi saja. Lanjut Mas. Jadi pengertian tadi kita sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat 1
di Permendikbud nomor 10 tahun 2017 bahwa perlindungan itu adalah merupakan upaya yang dilakukan atau melindungi pendidikan yang menghadapi permasalahan terkait dengan pelaksanaan tugas. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Prof. Sudarwan terkait dengan itu. Nah, jenis perlindungan sesuai dengan pasal 39 ayat 2 atau Undang-Undang nomor 14 2005 atau pasal 42 PP nomor 74 tahun 2008 atau pasal 2 ayat 2 Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tadi dijelaskan. Perlindungan hukum itu ada perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau perlindungan hak atas keintelektualan. Nah, saya di nomor 4 ini. Terkait dengan tadi, saya ingin menambahkan yang disampaikan oleh Pak Sudarwan terkait dengan perlindungan hukum itu di mana bagi guru yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 3 Undang-Undang 14 2005 mencakup perlindungan hukum yaitu terhadap tindakan kekerasan yang alami oleh guru. Mungkin ini sering terjadi dialami oleh para guru kita, baik itu guru di pendidikan menengah, pendidikan dasar maupun pendidikan PAUD. Tapi biasanya itu yang sering merasakan tindakan kekerasan adalah guru-guru, mungkin di guru-guru tingkat pendidikan menengah, pendidikan khusus, karena yang dihadap. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk guru-guru yang berada di pendidikan SD, pendidikan SMP. Karena kalau di pendidikan SMA ini memang siswa-siswanya sudah besar, sudah dewasa, dan itu lebih penanganannya lebih khusus. Terus di situ juga ada ancaman perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Profesor Sudarwan bahwa tindak kekerasan itu banyak yang dirasakan oleh guru kita saat ini. Yaitu tindak kekerasan yang dimaksud itu ada pemukulan, ada yang dirasakan penganiayaan, menyebabkan cacat fisik terhadap gurunya sehingga guru tidak dapat maksimal dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, ini perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang diatur dalam ketentuan KUHP, yaitu tentang penganiayaan. Untuk itu ancaman pun banyak dirasakan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Sudarwan, bahwa dalam menjalankan tugasnya guru sering tidak luput dari ancaman tadi, awas lo ya, yang seperti itu tadi. Nah, jadi itu mengakibatkan ketakutan, kecemasan, dan tekanan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud oleh Pak Profesor Sudarwan tadi. Sedangkan perlakuan diskriminatif itu sering kita temui bahwa pada umumnya dialami oleh guru sebagai akibat dari adanya suatu kebijakan atasan, ya biasanya. Di mana dengan adanya perlakuan diskriminatif tersebut guru merasa haknya dilanggar. Nah, kita sering mendapatkan pengaduan-pengaduan seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang peserta webinar ini memang perlu hak-haknya terkait dengan hukum tadi perlu dilindungi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Prof. Sudarwan tadi itu terkait dengan perlindungan ini, jika melakukan suatu pengaduan atau ingin mendapatkan suatu perlindungan harus jelas data-datanya tadi itu disampaikan. Jadi ada juga yang dalam guru kita saat ini adalah intimidasi, di mana intimidasi ini adalah diancam, di mana guru mendapatkan tekanan baik fisik maupun psikologis. Namun demikian biasanya tindakan intimidasi dilakukan guna mencapai tujuan tertentu. Perbuatan tersebut memenuhi unsur sebagaimana dalam KUHP juga itu tentang kejahatan terhadap kemerdekaan seorang dan tentang pemerasan dan ancaman. Ini nggak boleh dilakukan oleh tadi siapapun terhadap guru. Nah, itu perlakuan tidak adil juga tadi. Ada banyak contohnya. Perlakuan tidak adil merupakan tindakan yang melanggar rasa keadilan. Sering itu dialami oleh guru-guru kita. Jadi di mana norma hukum, norma sosial lainnya, guru biasanya mendapatkan perlakuan tidak adil itu mengenai upah, tadi disampaikan oleh Pak Prof. Sudarwan,
tunjangan, promosi, itu lain-lain sebagainya itu banyak ditemukan oleh guru-guru. Nah, inilah tadi yang dimaksud oleh Bapak Sudarwan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar, saya akan masuk kepada perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Lanjut, Mas. Hak atas kekayaan intelektual secara garis besar, HAKI itu dibagi ke dalam dua bagian, yaitu hak cipta, ini yang dominan dimiliki oleh guru. Hak kekayaan industri, itu terdiri pada hak paten, yaitu desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, persaingan curang, ya, terus data tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan sebagainya. Dan ini biasanya tidak terlalu, untuk guru itu tidak terlalu sering kita temui, ya. Yang sering kita temui adalah hak cipta atau copyright. Lanjut. Contoh atau undang-undang terkait dengan hak ini ada 4 undang-undang yang melindungi terkait dengan undang-undang hak cipta dan kekayaan intelektual, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. Nah, ini terkait dengan hak ini dilindungi dengan undang-undang. Lanjut. Perlindungan atas hak atau hak kekayaan intelektual. Sebagaimana dimaksud Bapak Ibu di pasal 42 PP atau di PP nomor 5 tahun 2008 tentang guru, di mana guru harus memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tadi kita sudah ada tadi 4 undang-undang, ya, yang telah melindunginya. Bapak bisa di-search, dicari di internet, sudah banyak ditemukan. Lanjut, Bapak. Lanjut. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual adalah suatu upaya pemberian perlindungan kepada guru berupa pengakuan dan perlindungan atas kekayaan intelektual sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru, yaitu meliputi perlindungan terhadap hak cipta dan atau perlindungan terhadap kekayaan industri. Lanjut, Mas. Perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan industri itu pertama adalah kami di dalam webinar ini ingin memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu peserta webinar tentang jenis-jenis karya guru yang dapat dikategorikan sebagai hak cipta, sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Terus bermaksud kepada Bapak Ibu menjelaskan kepada Bapak Ibu terkait dengan pemahaman tentang jenis-jenis karya guru yang dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan industri atau sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang tadi kita sampaikan. Terus untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang tata cara memperoleh dan mempertahankan hak cipta, hak paten, hak merek, dan desain industri. Lanjut, Mas. Pengertian hak cipta. Bapak Ibu, hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Di sini guru, Bapak Ibu pendidikan dan tenaga pendidikan biasanya ini merupakan suatu hal yang lumrah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru. Definisi hak cipta dijabarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kalau undang-undangnya kita mau baca, bisa Bapak Ibu nanti sesuai undang-undang yang tadi saya jelaskan itu di-download atau dicari di internet. Lanjut. Nah, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan masa berlaku perlindungan. Nah, di pasal 58 dan pasal 60 sampai pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap hasil karya di bidang pengetahuan, teknologi, dan seni dapat dilindungi negara melalui hak cipta. Jadi perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan atau ciptaan dan jenis dan hak eksklusifnya. Terus kategori hak cipta itu ada hak moral, itu berlaku tanpa batas waktu. Hak ekonomi itu memiliki batas waktu, Bapak Ibu, di mana ada nanti dijelaskan batas-batas waktunya. Itu tergantung daripada jenis ciptaannya sebagaimana diatur pada undang-undang tersebut. Lanjut. Di mana pertama adalah ciptaan atau karya cipta, hak cipta seumur hidup itu ditambah 70 tahun. Artinya, jika Bapak Ibu yang tadi memiliki ciptaan yang merupakan suatu hak cipta itu bisa berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun. Itu. Jadi Bapak Ibu sudah sepanjang Bapak itu tadi ciptaan Bapak itu seumur hidup Bapak itu dilindungi dengan hak cipta, ditambah lagi setelah Bapak Ibu wafat itu hak cipta itu ditambah 70 tahun masih berlaku, masih dilindungi oleh hak cipta, yaitu buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya. Nah, itu Bapak Ibu. Ceramah atau kuliah, pidato, ciptaan jenis lainnya. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan pengetahuan. Terus lagu atau musik dengan atau cara atau tanpa teks. Jadi lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Jadi tidak ada teksnya dan ada tanpa teks gitu ya. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim. Nah, ini juga. Terus karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase. Dan karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lainnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini dilindungi. Jadi sampai 70 tahun setelah Bapak Ibu wafat, itu masih dilindungi. Terus lanjut. B, ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Nah, ini dilindungi oleh hak cipta hanya 50 tahun nih. Nah, itu karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi eksplisit budaya tradisional. Atau kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau model lainnya. Dan kompilasi ekspresi budaya tradisional. Ini hanya dilindungi oleh hak cipta selama 50 tahun. Lanjut. Lanjut, Mas. Ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun. Nah, ini hanya 25 tahun. Itu hanya ciptaan yang dilindungi 25 tahun ini oleh hak cipta adalah berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun, di mana perlindungan hak cipta berlaku sejak pertama kali dilakukan pengumuman atau hak tersebut, atas hak tersebut. Terus ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu, khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas
hak cipta akan berlaku tanpa batas waktu. Nah, ini lanjut, Mas. Hak cipta dapat dialihkan berdasarkan pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, di mana diwariskan atau melalui pewarisan, melalui dihibahkan, melalui wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tadi. Nah, apabila hak ekonomi tersebut sudah dialihkan seluruhnya ke pihak lain, maka pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat menggunakan hak ekonomi tersebut lagi. Yang kedua, selain dapat dialihkan, hak cipta merupakan barang tidak terwujud yang dianggap sebagai aset, sehingga hak cipta juga dapat dijadikan jaminan, misalnya digunakan sebagai jaminan utang. Jadi itu Bapak Ibu. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalihan hak cipta dan pemberian lisensi. Jadi lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dengan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu, Bapak Ibu. Jadi di mana ini lisensi yaitu izin tertulis ya yang diberikan oleh cipta kepada pemegang hak cipta. Jadi yang kedua, pemberian lisensi ini dilakukan dengan perjanjian sebagai pemberi lisensi. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperoleh imbalan yang disebut dengan royalti. Terus penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dapat diatur dalam lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan penerima lisensi. Perbedaan utama antara pengalihan hak cipta dengan pemberian lisensi terletak pada kepemilikan atas hak tersebut. Terusnya, dalam pengalihan hak cipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta mengalihkan kepemilikan atas hak ekonomi yang didapat pada ciptaan, sehingga ia dapat melaksanakan haknya lagi setelah dialihkan. Sedangkan dalam pemberian lisensi, hak ekonomi atas ciptaan tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak lain sebagaimana penerima tanpa mengalihkan kepemilikan atas hak tersebut. Lanjut. Nah, ini ada prosedurnya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai suatu penciptaan, bisa ada prosedur untuk mendapatkan hak ciptanya, yaitu mendaftar di kantor wilayah Kemenkumham atau di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat. Jadi ada prosedurnya adalah yang pertama, dengan cara konvensional atau datang langsung. Bapak Ibu bisa datang ke kantor wilayah Kemenkumham yang juga dikenal dengan singkatan Kanwil Kemenkumham di masing-masing ibu kota provinsi. Terus mendaftar secara daring juga bisa. Jadi saat ini Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah mempermudah proses pendaftaran hak cipta dengan menyediakan portal sebagaimana Bapak Ibu lihat di monitor ini, yaitu melalui laman http://hakcipta.dgip.go.id. Nah, cara ini dijamin aman, cepat karena Anda akan langsung, Bapak Ibu akan langsung dihubungkan dengan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Pusat. Yang ketiga, memakai jasa konsultan atau kekayaan intelektual. Nah, itu diserahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Terus bagaimana menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual yang terpercaya. Bapak Ibu akan mendapatkan advokasi seputar hak kekayaan intelektual secara bantuan hukum apabila suatu saat terjadi masalah yang terkait dengan hak cipta. Bapak Ibu. Lanjut. Nah, syarat pendaftaran hak cipta itu adalah tentunya nama ya, status kewarganegaraan, terus alamat lengkap pendaftar, terus nama status kewarganegaraan dan alamat lengkap pemegang hak cipta itu. Terus judul karya yang menjadi ciptaannya apa, waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali. Nah, uraian karya secara singkat.
Terus sampel karya yang daftarkan format lengkapnya dapat ditemukan di laman situs tadi yang kita lihat. Lanjut. Nah, dokumen yang harus dilengkapi Bapak Ibu yaitu surat kuasa tentunya ditandatangani oleh di atas materai yang sekarang itu bukan 6.000 upahnya, harusnya 10.000 ya. Terus surat pernyataan keaslian karya, terus no NPWP, itu sampel karya tentunya. Jika Bapak Ibu mendaftarkan hak cipta atas nama perusahaan, berikut adalah beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi, yaitu syarat pengalihan hak dari pembuat karya kepada pemegang hak cipta, yaitu dan NPWP perusahaan ada nggak apa tidak, terus akta perusahaan, fotokopi identitas, permohonan penciptaan karya atau KTP gitu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, hak kekayaan industri ini biasanya ini tidak terlalu menjadi apa ya, sering kita temukan bagi pendidikan tenaga pendidikan, tapi walaupun begitu, karena ini materinya terkait dengan hak cipta, kekayaan hak kekayaan intelektual dan industri, kita sebagai pengetahuan tidak apa-apa kita sekedar untuk ilmu pengetahuan saja. Lanjut Mas. Nah ini ada 6 jenis hak kekayaan industri, yaitu ada hak paten, hak merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit enggak. Terus Mas, ini hak paten di sini nanti bisa dibaca-baca Bapak Ibu. Apa itu hak paten, apa itu yang merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada investor. Ini bisa dibaca. Lanjut. Ini terus lanjut, ini hanya bisa dibaca-baca. Ini ada prosedurnya, ini juga nanti bisa Bapak Ibu baca. Bapak Ibu semuanya baca. Lanjut. Hak merek juga seperti itu. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, dan segala macam. Ini bagi Bapak Ibu yang memiliki atau bisa masuk ke ranah seperti ini, silahkan saja Bapak Ibu semuanya. Lanjut. 3 macam merek nih, merek dagang itu lanjutlah, itu biasanya lanjut aja Mas. Bisa dibaca-baca. Fungsi merek segala macam bisa dibaca-baca juga. Lanjut. Nah ini juga prosedur pendaftaran merek itu, jadi itu tidak terlalu penting menurut saya untuk Bapak Ibu semua. Lanjut. Nah hak desain industri juga lanjut Mas. Nah, ini prosedurnya juga lanjut. Nah, hak desain tata letak sirkuit juga enggak perlu, lanjut. Nah, perlindungan atas hak desain tata letak sirkuit juga lanjut, Mas. Nah, alur pendaftaran hak desain tata letak sirkuit bisa dibaca juga, lanjut. Lanjut. Hak rahasia dagang itu juga lanjut, bisa dibaca. Pengalihan rahasia dagang atau hak rahasia dagang, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis juga lanjut aja, bisa dibaca. Nah, terus hak indikasi geografis lanjut aja Mas. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual bagi pendidikan tenaga pendidikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Murah. Ini juga sangat lengkap ya, Ya. tentang hak atas kekayaan intelektual. Bapak dan Ibu guru hebat, kita masih punya cukup banyak waktu sudah ya, ada kurang lebih 45 menit ya, sampai jam 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi pertanyaan yang masuk juga sangat banyak, ada lebih dari 100 pertanyaan, sehingga tidak mungkin kita tayangkan satu persatu, kita bahas satu persatu, tidak mungkin juga dijawab satu persatu, sehingga rekan-rekan kami dari tim produksi sudah mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan yang sejenis ya, atau yang maksudnya sama gitu ya, supaya lebih menghemat waktu. Dan untuk Bapak Ibu yang menanyakan mengenai materi akan kami unduh setelah
webinar ini nanti selesai, dan akan kami unggah setelah webinar ini selesai dan bisa diunduh oleh Bapak Ibu melalui link registrasi yang pada saat Bapak Ibu mendaftar webinar kali ini. Baik, kita langsung ya Pak Ngurah ya, Prof. Sudarwan ya. Kita langsung pada pertanyaan yang pertama. Ya, silakan Ini Pak. terkait dengan yang disampaikan Prof. Sudarwan tadi Siap-siap mengenai ya, ada pertanyaan. keselamatan kerja dengan kaitannya dengan implementasi kurikulum ini, Prof. Jadi ada pertanyaan, bagaimana perlindungan keselamatan guru dalam mengimplementasikan kurikulum ini, terutama kurikulum implementasi kurikulum Merdeka. Kaitannya bagaimana nih, Prof? Silakan, Prof. Iya, kan dengan kurikulum Merdeka ini di satu sisi pekerja lebih mudah, karena beban administrasi kan juga dikurangi. Nah, istilahnya kan less is more. Jadi beban yang seperti selama itu bisa dikurangi, misalnya pertemuan kelas dan segala macam, mungkin juga jam mengajar. Tapi more-nya itu memberikan waktu untuk bimbing anak secara lebih banyak. Memang ada konsekuensi karena beban waktu mengajar juga berkurang, sangat mungkin juga beban mengajar juga berkurang. Sehingga kalau tidak hati-hati di daerah masih menggunakan regulasi lama, bukan tidak mungkin juga guru takut-takuti untuk tidak mendapatkan tunjangan profesi dan sejenisnya. Kalau itu yang terjadi, maka memang akan membuat tidak nyaman bagi para guru. Tapi dilihat dari segi keprofesian secara keseluruhan, sebetulnya kurikulum Merdeka itu menjadi bagian dari upaya untuk bagaimana guru itu secara keprofesian bisa mengembangkan diri secara profesional. Meskipun dia harus menggeser dari fungsi-fungsi melaksanakan tugas-tugas pembelajaran secara satu arah, banyak ceramah dan sejenisnya, menjadi menjalankan tugas sebagai direktur belajar atau fasilitator dalam kerangka proses pembelajaran. Makasih, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Ini masih terkait juga dengan yang disampaikan Profesor tadi, Prof, mengenai pengembangan karir atau pengembangan diri, Prof. Jadi bagaimana perlindungan profesi guru ini kaitannya dengan pengembangan karir guru, Prof. Ya, jadi pengembangan karir itu bisa jalur individu yang disebut dengan self development. Lalu juga bisa menekan cara-cara yang dilembagakan, baik di lingkungan sekolah yang disebut dengan in the job training maupun the job training. Yang jalur mandiri sebetulnya punya peluang yang lebih luas, termasuk juga kegiatan di kelompok-kelompok kerja guru. Kalau kita membaca hasil penelitian di Cina dan di Jepang, begitu ya, ternyata yang paling efektif bagi guru untuk mengembangkan profesinya itu, yang pertama itu self development. Guru itu berusaha untuk mengembangkan diri terus-menerus. Dan yang kedua itu informal meeting. Informal meeting itu kira-kira KKG atau LGMP gitu di Indonesia. Gitu. Karena itu maka sekali lagi saya katakan tadi, cara untuk melindungi martabat keprofesian itu salah satu diantaranya adalah dengan cara melindungi diri sendiri untuk senantiasa tumbuh dan berkembang. Nah, yang dipersoalkan juga di situ tidak ada diskriminasi kesempatan, sehingga tidak ada afirmasi misalnya pendidikan itu ketika ada kesempatan pelatihan ke Jakarta yang dikirim itu lagi kira-kira begitu ya. Nah, pemberian peluang yang sama sungguh pun tidak selalu bisa merata, itu menjadi bagian dari perlindungan keprofesian. Baik. Baik, terima kasih, Prof. Pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Murad juga bisa nanti bantu jawab ya, Pak ya. Yaitu ada kekhawatiran ini dari Bapak dan Ibu guru, khawatir dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini bagaimana strateginya, bagaimana Bapak dan Ibu guru ini dalam melaksanakan tugasnya tidak perlu merasa takut ya, berhadapan dengan murid dan juga dengan orang tua murid yang ada kekhawatiran Bapak Ibu guru ini dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini bagaimana nih, Prof? Pak Mora bisa menjawab?
Silakan Prof. Silakan Prof. Oke, jadi Ya, tadi Prof. saya lihat ini itu dari Pak Heri Mukti ya. Saya baca juga tadi itu. Jadi begini, dari kalau kita lihat dari kaidah kerja dalam hubungannya antara guru dan peserta didik itu, perselisihan yang terjadi antara guru dan peserta didik yang tidak bisa diselesaikan oleh guru dan peserta didik itu sendiri dilaporkan ke kepala sekolah. Itu sebetulnya. Dan ini yang tidak diinformasikan ke pihak sekolah, ke pihak orang tua. Sehingga orang tua itu serta-merta lapor polisi, serta-merta lapor polisi begitu ya, untuk hal kecil apapun. Karena itu maka diperlukan pertemuan orang tua murid, mungkin juga dengan komite untuk menjelaskan itu. Bapak dan Ibu, karena kami ini guru-guru ini ketemu dengan rombongan siswa dalam jumlah banyak, oleh karena itu kelakuan juga masing-masing berbeda, suasana kebatinan guru juga berbeda, sangat mungkin ada perselisihan, sangat mungkin ada sengketa, atau sangat mungkin juga tindakan yang oleh guru maksudnya nggak wajar, tapi oleh siswa dianggap tidak wajar. Nah, kalau terjadi seperti itu, jangan serta-merta lapor polisi, tapi lapor ke kepala sekolah. Kalau nanti kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan, kata kepala sekolah, saya akan antar Bapak atau Ibu ke polisi, supaya nanti kita bisa jelaskan untuk persoalan di situ. Nah, ini yang kita belum sampaikan juga ke orang tua murid atau wali, sehingga serta-merta lapor begitu. Karena kalau sudah melapor begitu, polisi itu punya standar, jadi kita tidak bisa menyalahkan polisi. Polisi itu ketika ada laporan dia pasti lakukan verifikasi atau apa juga namanya gitu ya, untuk menyatakan bahwa itu layak diteruskan secara hukum atau harus dihentikan. Jadi tidak bisa kita misalnya nanti lapor ke polisi, ya jangan diteruskan itu ya gitu, nggak bisa begitu. Nah, memahamkan ini yang belum sepenuhnya terjadi di lingkungan persekolahan. Makasih, Pak. Ya, Mungkin perlu juga, maaf Prof. Mungkin Ya. perlu juga, mungkin perlu juga itu apa namanya, proses kejadian seperti itu, kronologisnya seperti apa, itu bisa seperti apa, kenapa terjadi pemukulan segala macam, apa penyebabnya itu terjadinya hal-hal seperti itu. Kalau memang dikaitkan dengan perlindungan anak, tadi memang di situ satu dilema juga ya. Tapi sementara guru kita harus dirangkul juga. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Sudarwan tadi itu, bahwa itu untuk jangan langsung dikit-dikit ke polisi gitu ya. Terus melalui satuan pendidikannya dulu, kepala satuan pendidikannya. Melalui kepala satuan pendidikan itu bisa diselesaikan ya. Mudah-mudahan bisa, nanti kalau nggak bisa diselesaikan mungkin ke tingkat lebih atau organisasi atau ke masyarakat atau organisasi profesi lainnya atau ke dinas pendidikan. Tentunya ada tingkatan-tingkatannya, dan tentunya harus ada semacam itulah kronologis yang jelas kenapa terjadi seperti itu ya, Prof. Ya. Silahkan lanjut, Mas. Jadi jangan langsung ke polisi gitu Pak ya, diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Iya. Baik, ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana guru menghadapi intimidasi dari orang tua yang tidak puas atas nilai yang diberikan oleh guru kepada anaknya? Jadi mungkin sebetulnya nilainya udah sesuai gitu, tapi orang tua masih nggak puas dan mengintimidasi guru. Nah ini kira-kira bagaimana nih Pak Mora atau Prof. Sudarwan? Apa langkah yang harus dilakukan oleh Prof. Sudarwan? Ya, di rapor itu kan ada catatan kualitatifnya. Karena mestinya juga orang tua membaca catatan kualitatif itu. Yang kedua, pendidikan itu tidak hanya di sekolah. Mestinya untuk hal-hal yang bersifat khusus, guru itu bisa memanggil, kepala sekolah itu bisa memanggil orang tua. Nanti diberi penjelasan khusus di sekolah. Atau guru yang pergi ke rumah orang tua murid untuk menjelaskan posisi anaknya, yang disebut dengan kalau bahasa yang populer di era COVID ini sebagai guru kunjung. Sebetulnya guru kunjung itu bukan baru. Dulu Pitagoras itu yang sekarang dikenal dalil Pitagoras,
itu andalanya Guru Konjung. Lawannya Georgias, itu sama-sama ilmuwan terkenal, meskipun Pitagoras lebih terkenal. Nah, dia dulu juga banyak melaksanakan tindakan semacam itu gitu loh. Bagaimana dia mempersuasi anak itu tidak hanya di sekolah, tapi juga justru di rumah, karena bisa berdialog segitiga atau segi empat dengan keluarganya. Nah, cara-cara semacam ini mungkin untuk hal-hal yang bersifat spesifik bisa dihidupkan kembali. Karena itu memang sejak zaman dahulu juga sudah dilakukan, bahwa pendekatan formal itu tidak selalu bisa menyelesaikan persoalan. Nah, sekali-sekali melakukan pendekatan yang bersifat informal. Baik. Mungkin Pak Mora bisa tambahkan? Cukup, Prof. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Pak Mora. Ya, ada guru yang terkena kasus mengenai sumbangan komite sekolah, dan ini kasusnya sampai ke pengadilan. Bagaimana guru yang bersangkutan ini bisa memperoleh perlindungan? Apakah ada bantuan hukum mungkin gitu? Apa pertanyaan apa, Pak? Guru yang terkena kasus simbangan sekolah. Ya, ini kasusnya sampai di pengadilan. Nah, apakah guru yang bersangkutan bisa memperoleh perlindungan hukum atau bantuan hukum? Iya, kalau kita kan apa yang terima kasih Mas Adi, terkait dengan yang disampaikan oleh tadi Prof. Sudarwan, di mana kita pemerintah atau pemerintah daerah atau kita lah sesuai dengan Permendikbud nomor 10 tahun 2017 atau turunannya di Juknis nomor 6 2018 itu menyebutkan bahwa kita penyelesaian atau perlindungan guru itu hanya pada sampai tingkat non litigasi. Jadi kita hanya kalau sudah masuk kepada ranah ke pengadilan, itu mungkin saya nggak tahu, mungkin Pak Prof yang bisa mau menjawab. Silakan Prof. Ya, jadi sama seperti kata Pak Mora tadi sifatnya litigasi. Tapi kalau kita bicara mengenai bagaimana pelibatan masyarakat untuk keuangan pendidikan itu kan diatur dalam Permen nomor 75 tahun 2016. Itu ada berupa bantuan, ada pungutan, ada sumbangan. Nah, pungutan ini memang dilarang, gitu. Tapi sumbangan dan bantuan itu boleh. Hanya memang di beberapa daerah karena menggunakan kebijakan dalam tanda petik pendidikan gratis, semuanya itu bahkan dilarang. Saya sudah pernah beberapa kali menjadi komite di sekolah, memang kalau itu hanya mengandalkan uang dana BOS itu kan sudah ada penelitian dari Puslijak, ya, Pusat Penelitian Kebijakan dari Kemendikbud tahun 2020. Dana BOS itu hanya bisa memenuhi 40% standar pembelajaran yang baik. Selebihnya memang harus dicari dari sumber-sumber lain. Artinya dari masyarakat. Nah, masyarakat ini kalau dimintai sumbangan sukarela itu agak sulit. Karena itu biasanya sekolah-sekolah itu membuat kesepakatan tapi ada batas minimumnya. Yang dalam praktek itu jumlahnya sama dan ditarik pada periode waktu tertentu. Dan kalau jumlahnya sama ditarik pada periode waktu tertentu, itu namanya pungutan, dan pungutan dilarang dalam Permendikbud, begitu kan? Yeah. Nah, ini yang dilemanya seperti itu. Oleh karena itu maka mestinya komite yang mengambil kebijakan. Kepala sekolah itu tugasnya kalau di Permendikbud itu mengajukan permohonan ke komite dan komite nanti yang memutuskan. Karena itu maka segala bentuk uang yang ditarik itu menjadi tanggung jawab komite. Karena itu maka yang benar itu sumbangan dari masyarakat itu masuk ke rekening komite. Nanti kepala sekolah yang mengajukan komite untuk memenuhi kebutuhan apa, dan nanti komite yang mencairkan. Nah, selama ini di beberapa sekolah komite itu hanya stempel.
komite yang memutuskan, uangnya masuk sekolah, digunakan secara serta-merta. Kalau begitu prosedurnya memang salah. Gitu. Mestinya kepala sekolah atau guru itu bisa mengatakan begini, saya urusan komite saya nggak tahu. Yang jelas dulu saya ngajukan proposal komite, lalu komite membuat keputusan seperti ini, setelah masyarakat atau orang tua murid sepakat bayar, uangnya semua ada di komite, dan kalau saya mau menggunakan, saya mengajukan ke komite. Sehingga segala terkait dengan seluk-beluk uang komite, itu menjadi tanggung jawab komite. Guru atau kepala sekolah boleh diminta pertanggungjawaban secara hukum kalau uang yang diberikan dari rekening komite itu disalahgunakan. Nah itu dia. Nah kita ini kebanyakan begitu kan. Komite ada, komite memutuskan, tapi uangnya diurus sendiri. Nah berbahaya memang kalau itu yang terjadi. Oke. Jadi kalau sudah sampai ke pengadilan ini nggak bisa dapat perlindungan hukum lagi ya, Prof, dari Tidak bisa, tapi kita boleh juga misalnya kalau nanti dia curhat kita kasih, oh kalau mau pergi ke pengacara, saya tunjukkan itu di situ pengacaranya. Pengacara itu misalnya dia bisa sukarela untuk membantu. Tapi kalau ada bantuan hukum gitu mungkin ya, Prof ya. bayar. Jadi kalau saya boleh menyarankan seperti ini. Atau coba Anda bertandang misalnya ke pihak ketiga untuk mencari solusi, atau mungkin juga datang langsung ke Kapolres atau kejaksaan untuk menjelaskan duduk perkaranya. Kita boleh menyarankan begitu, tapi kita tidak dalam kerangka beracara, tapi memberikan saran boleh, gitu. Atau oke, nanti saya akan bantu bicarakan dengan pengacara itu ya, gitu. Itu namanya memediasi. Tapi kita tidak terlibat dari proses acara itu, gitu. Kira-kira begitulah. Baik, Prof. Ya. Ya, pertanyaan berikutnya mengenai profesi guru. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan profesi guru, ini bagaimana guru yang bersangkutan ini untuk menyelesaikan atau prosedur yang harus dilakukan seperti apa ini, Prof? Nah, itu kan kalau mau prosedurnya kan pertama ada skema itu ya. Yang kedua kan dia membuat pengaduan. Pengaduan, Prof ya? Bisa ke Dinas Pendidikan Provinsi, bisa ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, bisa juga ke organisasi profesi, atau bisa juga ke ombudsman, atau masyarakat itu kan representasinya bisa organisasi lain, suku penggerak seperti itu bisa ke ombudsman. Nah, dia melaporkan dengan segala dokumen yang lengkap seperti yang saya sampaikan tadi. Namanya siapa, kejadiannya apa, bagaimana peristiwanya, apa bukti-buktinya, dan sejenisnya. Tapi sekali lagi dalam kerangka perlindungan ini, nanti yang bersifat non-litigasi. Kalaupun dulu misalnya, mohon maaf, ada kementerian bisa sampai pergi ke, yang saya ingat persis ya, sungguh di banyak tempat juga banyak kejadian itu, pergi ke Manado gitu, itu kan menghubungi pihak-pihak terkait. Itu semua dalam kerangka non-litigasi, memediasi dan sejenisnya untuk mencari solusi atas persoalan itu. Tapi yang paling pokok bagi saya sebetulnya guru itu bagaimana bisa bekerja secara profesional sehingga dia sebisa mungkin memproteksi diri sehingga terhindar dari hal-hal semacam itu. Itu juga menjadi penting. Karena tidak saatnya kita itu selalu minta dibelas kasihani gitu ya. Ada poin-poin di mana karena ada hal khusus kita minta perlindungan, tapi dalam banyak hal sebetulnya kita tuh harus berusaha untuk melindungi diri kita sendiri. Oke. Baik, ini masih ada kaitan nih, Prof. Pertanyaan berikutnya, Prof. Apakah ada lembaga independen yang menangani mengenai pelanggaran kode etik atau juga guru-guru yang mengalami masalah pidana atau perdata? Pak Muara bisa bantu. Ada nggak di Pak Ya, Muara? kalau lembaga independen seperti Ikatan Dokter yang belum, Prof. Ya, jadi gini Pak, organisasi profesi guru itu kan banyak dan belum sekuat organisasi profesi lain. Sehingga kalau nanti dia melaksanakan tindakan-tindakan yang duga malpraktek, itu pihak pengadilan itu belum secara khusus meminta pertimbangan dari organisasi profesi guru. Apakah PGRI, apakah IGI, apakah organisasi lain. Berbeda dengan di kedokteran atau di kewartawanan.
atau di akuntansi. Kalau nanti ada dengan pengadilan dugaan malpraktek, maka hakim atau penegak hukum minta pendapat. Apakah dengan cara begini memang menyalahi prosedur medis misalnya. Nah, majelis kehormatan ya Prof ya? Organisasi guru juga punya seperti itu. Ketika nanti ada persoalan, polisi itu bisa memanggil komisi etik di organisasi guru. Dia tanya, kalau caranya seperti ini, apa salah dari segi pendidikan? Atau mungkin juga nanti di pengadilan, hakim minta pertimbangan. Kalau menurut komisi etik di organisasi profesi guru, apakah tindakan semacam ini melanggar atau tidak gitu. Oleh karena itu yang organisasi profesi guru itu harus juga sudah mulai memikirkan dari gerakan-gerakan bagaimana guru sejahtera, bagaimana guru bisa diangkat, bagaimana guru cepat promosi, juga bagaimana dia memperkuat diri agar nanti guru itu diproteksi tindak tanduk dia. Karena sangkaan-sangkaan selama ini itu secara profesi belum tentu melanggar. Meskipun dari segi pandangan masyarakat bisa saja melanggar. Misalnya, hukuman boleh, tapi yang bersifat pendidik. Nah, mestinya itu didefinisikan. Hukuman seperti apa? Kalau UNESCO itu jelas standarnya. Hukuman itu boleh, guru bisa menghukum apa saja. Asal tidak menimbulkan cedera. Kalau menimbulkan cedera, maka itu penganiayaan. Jadi kalau menurut UNESCO itu dan UNESCO itu guru itu boleh menjiwer murid, boleh. Tidak cedera ya, boleh. Tapi jangan sampai mencederai, gitu. Nah, di beberapa negara di Amerika, bagian di Amerika itu juga menggunakan dasar hukum semacam itu yang disebut dengan zero based policy, semacam kebijakan toleransi nol. Di negara bagian Philadelphia itu ada seorang guru yang menghukum murid. Dia suruh push up. Anak itu cedera. Lalu orang tuanya melapor ke pengadilan. Tapi pengadilan membebaskan guru itu. Karena hasil rekaman CCTV membuktikan bahwa dia cedera itu bukan karena dihukum oleh guru. Tapi dia cedera itu karena dia tidak tulus melaksanakan push up, melakukan push up. Karena dia cedera karena melakukan push up secara salah. Dan itu ahlinya mengatakan ini salah push up-nya. Bukan karena dihukumnya, tapi karena kesalahan push up. Sehingga pengadilan membebaskan guru yang bersangkutan. Nah, mestinya kita ke depan itu juga harus seperti itu, begitu. Gitu, ya. Mudah-mudahan lah, nggak tahu kapan begitu. Makasih. Baik, jadi sebaiknya lembaga organisasi profesi guru ini memiliki semacam komisi etik gitu ya, Prof ya, atau majelis kehormatan gitu ya? Iya. Dewan Pertimbangan Etik Guru mestinya harus ada, seperti di kedokteran Dewan Pertimbangan Etik Kedokteran. Kalau di kepolisian itu ada semacam Kompolnas. Ya. Di kejaksaan ada komisi kejaksaan. Kira-kira begitulah ya. Mestinya ada di Undang-Undang Perlindungan Anak ada komisi perlindungan anak. Nah, nanti ada semacam komisi yang terkait dengan perlindungan guru itu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih. Dia tidak bisa diintervensi. Bahwa hakim lain silakan, tapi kata dokter misalnya ini benar secara prosedural. Itu tidak bisa dibantah lagi bahwa hakim membuat keputusan lain itu terserah hakim gitu. Baik. Nah. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Karena keterbatasan waktu, kita akan segera akhiri webinar kita pada hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu closing statement dari dua narasumber kita. Pak Mora dulu, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Adi. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh kami tadi, bahwa setiap perlindungan, guru berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, gunakanlah hak Bapak Ibu guru semuanya dengan baik, dengan benar. Jika ada hal-hal yang tidak didapatkan, baik itu melalui perlakuan ketidaknyamanan terkait dengan Bapak Ibu menjalankan tugas di sekolah dalam melaksanakan pengajaran pendidikan,
silahkan Bapak Ibu memberikan atau mengajukan hal-hal yang tidak nyaman bagi Bapak Ibu semua, baik ke tingkatan Pemda, pemerintah pusat, pemerintah atau di lingkungan satuan pendidikan, atau kepada organisasi profesi. Jadi hak Bapak Ibu semuanya tetap akan dilindungi. Kalau kementerian, pemerintah, kita sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, bahwa kita akan melakukan perlindungan itu hanya sampai kepada non-litigasi. Oleh karena itu, jalankanlah tugas dengan baik, dan sehingga dalam menjalankan tugas tersebut, jika ada hal-hal yang dialami oleh Bapak Ibu semuanya tidak nyaman, silahkan dibuatkan kronologisnya, silahkan diupayakan untuk mendapatkan hukum. Insya Allah kami akan siap membantu Bapak Ibu semuanya. Demikian Mas Adi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Prof. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ingin mengatakan, karena sifat bantuan ini non litigasi, maka cara yang paling efektif untuk menghindari jeratan hukum adalah dengan memproteksi diri sendiri. Kalau Bapak dan Ibu benar-benar jadi guru profesional, insya Allah dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesian itu akan berjalan lancar. Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja guru itu 25% didukung oleh persiapan, 75% panggung teater. Nah, panggung teater itulah yang sebetulnya guru itu bagaimana dia berinteraksi dengan siswa, berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan siapa saja, sejatinya sebagai guru sungguhan. Itulah yang disebut sebagai guru profesional. Di akhir sesi ini, saya ingin mengajak para guru, jadilah orang-orang yang optimis. Jadilah orang-orang yang ingin mencari solusi. 99% kegagalan siapapun juga dalam melaksanakan tugas disebabkan karena dia mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan sesuatu dengan baik. Sebaliknya 99% penguasa kesuksesan dimiliki oleh orang-orang yang selalu ingin mencari solusi ketika dia menghadapi permasalahan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jadi guru yang akan sukses, jaga sehat, dan COVID ini bawa hikmah terbesar. Tidak pernah sepanjang sejarah saya melaksanakan seminar dengan peserta ribuan orang. Dan itu hanya terjadi pada era COVID ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, literasi teknologi, termasuk teknologi pelajaran juga menjadi sangat esensial. Saya mohon maaf untuk hal-hal yang berkenan dan insya Allah kita bisa ketemu lagi pada kesempatan lain. Terima kasih kepada kawan-kawan dari Direktorat. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Sudarwandan, Guru Besar Universitas Bengkulu, dan Bapak Mora Baringharap, SNM, selaku subkoordinator pada kelompok kerja regulasi, transformasi tata kelola dan asesmen sumber daya manusia